keharmonisan dan kedamaian di masyarakat merupakan sebuah kebijakan penuntut umum dalam penegakan hukum yang lebih menitik beratkan pada pemulihan keadilan korban dengan diharapkan tujuan hukum yang bermanfaat di masyarakat. Bersama saya Dita, host Jaksa Menyapa hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Jaksa Menyapa, berjalan bersama. Jaksa Menyapa, ada di tengah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di acara Jaksa Menyapa, Kejari Labuhan Batu, terapkan keadilan berdasarkan restoratif justice bersama saya, Desi Ardita Rambe, yang akan menemani Anda hari ini. Ya pemirsa, keadilan restoratif atau restoratif justice merupakan proses di mana semua pihak yang berkepentingan dengan pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama akibat dari pelanggaran demi kepentingan masa depan. Dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa, bahkan tidak jarang pula melibatkan peranan perwakilan masyarakat secara umum dengan tujuan untuk mengetahui atau mencapai dan menilai apa yang telah terjadi, siapa yang terlibat, dan tentunya bagaimana mereka bisa bermusyawarah mengenai hal yang harus dilakukan pada pelaku untuk menebus kejahatannya. Hal yang bisa dilakukan meliputi pemberian ganti rugi, permintaan maaf, atau tindakan-tindakan pencegahan lainnya agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Dan tentunya untuk membahas lebih lanjut restoratif justice ini, bersama saya telah hadir Bapak Jeffrey Penani Maka P2 SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar Pak? Kabar baik deh. Kemudian selanjutnya juga telah hadir bersama kita di sini yaitu Bapak Hasudungan Perlindungan Sidawuruk SHMH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Dita. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat Pak? Luar biasa, sehat. Luar biasa sekali ya. Sangat semangat kali perbincangan kita Semangat. di siang hari ini. Baik, saya langsung mau ke Pak Kajari ya Pak. Izin Pak. Pak, bisa dijelaskan nggak Pak sedikit Pak? Apa sih Pak yang dimaksud dengan restoratif justice itu Pak? Ya, restorasi justice itu atau keadilan restoratif itu mulai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Nah, pada intinya sebenarnya bahwa restoratif justice yang dilakukan oleh kejaksaan itu bermula atau diawali dengan perkara atau berkas perkara yang sudah dilimpahkan oleh penyidik Polri dalam tingkat tahap pertama. Nah, dalam proses tingkat tahap pertama itulah jaksa penuntut umum sudah melakukan penelitian terhadap berkas perkara untuk melihat syarat formil maupun material yang terdapat di dalam berkas perkara. Itu mulai dilaksanakan dalam tahap 1. Sehingga jaksa penuntut umum mulai melakukan penelitian terhadap isi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik Polri, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Nah, yang tadi ada disampaikan itu apakah yang dimaksud dengan restoratif justice? Restoratif justice itu adalah suatu apa istilahnya ya? Suatu lembaga atau suatu tahapan ya, dikat aja dulu. Restoratif justice itu adalah suatu tahapan yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum. Intinya adalah untuk menggali rasa keadilan yang tertanam di dalam masyarakat. Ya, jaksa penuntut umum harus bisa betul-betul dapat melihat keadilan yang sesungguhnya yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum
di dalam menangani suatu perkara. Nah, perkara itu yang tadi saya sampaikan kepada adik bahwa begitu penyidik Polri menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum dalam tahapan tingkat tahap 1 itu, maka jaksa penuntut umum itu berkewajiban sesuai dengan hukum acara yang ada untuk melakukan penelitian terhadap isi dari berkas perkara tersebut. Nah, ketika berkas perkara dilakukan penelitian oleh jaksa penuntut umum, disitulah nanti jaksa penuntut umum akan melihat apakah berkas perkara itu layak atau tidak untuk diteruskan ke tahap penuntutan. Dengan kata lain untuk dilimpahkan ke proses pengadilan. Seperti itu kira-kira ya. Sesungguhnya restorasi justice itu, kita sebagai penegak hukum, dalam ini sebagai jaksa, itu betul-betul dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat itu dalam arti di sini kan ada pelaku dan korban, ya. Pelaku kejahatan dan korban terhadap kejahatan itu. Nah, yang dimaksudkan oleh Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 terkait dengan keadilan restoratif justice, bagaimana kita jaksa penuntut umum itu dapat memulihkan keadilan itu terutama kepada korban. Jadi korban dulu yang harus kita utamakan. Kalau korban itu bisa betul-betul merasa dia sudah dilayani, begitu korban itu sudah betul-betul merasa dia sudah mendapatkan keadilan, maka sudah terpenuhilah tujuan dari hukum itu, adalah memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan umat manusia. Ini sebenarnya harus kita cermati bersama. Apa yang sudah dilaksanakan atau kebijakan Bapak Jaksa Agung itu adalah hal yang sangat mulia menurut saya ya. Karena dengan adanya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 itu, banyak hal yang harus kita cermati dan akan kita dapatkan. Pertama, dalam hal penanganan perkara. Perkara itu bisa kita selesaikan dengan sesingkat-singkatnya. Dan juga tidak memakan biaya. Biaya negara itu sangat luar biasa dalam menangani atau menyelesaikan suatu perkara tindak pidana. Nah, dengan adanya restoratif justice ini bisa memangkas hal-hal yang kita sampaikan tadi, sehingga keadilan dan tujuan hukum itu bisa dicapai, terutama oleh masyarakat kita. Baik Pak, jadi poin yang dapat saya tangkap dari Bapak tadi, poinnya adalah rasa keadilan di masyarakat ya Pak. Itu ya Pak, tujuan dari restoratif justice ini ya Pak. Itulah tujuan utamanya, bagaimana masyarakat kita bisa mendapatkan keadilan yang sesungguh-sungguhnya. Terkait dengan restoratif justice itu, yang kita utamakan, yang kita pulihkan adalah korban dulu. Kalau korban sudah mendapatkan keadilan, maka korban akan merasa puas. Ya kan? Baik lahiriah, kepuasan lahiriah maupun batin. Karena dia sudah mendapatkan keadilan. Karena setiap warga negara, masyarakat Republik Indonesia, itu berhak mendapatkan keadilan. Iya, karena negara kita adalah negara hukum. Rechtsstaat. Itu yang harus kita pahami bersama. Baik Pak, untuk selanjutnya Bapak kasih video Pak. Bapak kasih video, bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai fenomena restoratif justice ini Pak? Bagaimana tanggapan Bapak? Baik, di Labuan Batu saya melihat fenomena restoratif justice ini sudah sangat bagus ya, di mana kami dari bidang PIDUM, Jaksa Penuntut Umum dalam meneliti berkas perkara dan menangani berkas perkara itu memperhatikan ya aspek-aspek respon dan keharmonisan dalam masyarakat ya. Di samping itu juga melihat latar belakang terjadinya perkara tindak pidana yang bisa diangkat atau diajukan untuk dihentikan penuntutan. Jadi memang dalam penanganan perkara itu bukan saja dari pelaku atau korban, tetapi juga di sini ada inisiatif dari penuntut umum untuk mengajukan restoratif justice ya.
seperti yang disampaikan oleh Pak Kajari untuk dapat mencari keadilan dalam masyarakat. Di samping itu juga terkait dengan cost dan benefit penanganan perkara yang memang dalam penanganan perkara ini ada biayanya kan, jadi sangat membantu ya. Berarti dapat kita simpulkan sangat banyak sekali ya Pak keuntungan dari restoratif justice ini sendiri ya Pak. Kembali saya ke Bapak Kajari, izin Pak, terkait penjelasan sebelumnya Pak, ada kata-kata korban gitu Pak. Menurut Bapak, apakah restoratif justice ini media penyelesaian yang tepat Pak? Mengingat mungkin saja korban trauma atau tidak mau bertemu dengan pelaku seperti itu Pak. Bisa dijelaskan sedikit Pak? Ya, ya, memang ya di negara kita ini kan tindak pidana itu kan bermacam-macam, bukan hanya di negara kita, di berbagai negara ya. Tapi hukumnya kan berbeda-beda. Tadi adik menanyakan bagaimana nih korban, nggak trauma apa enggak, iya kan? Ini juga menjadi tantangan buat kegiatan kita. Ini juga menjadi tantangan buat penanganan keadilan restoratif ya. Karena gini loh, ya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kegiatan atau restoratif atau keadilan restoratif ini, yang pertama kita pulihkan kan korban, ya kan? Korban dulu yang harus kita pulihkan. Karena kalau korban itu nggak dipulihkan, korban itu nggak memberikan maaf, korban itu tidak mengampuni apa yang sudah dilakukan oleh pelaku, bagaimana mungkin restoratif justice itu bisa dilaksanakan? Tentunya harus ada Iya. dari korban dulu ya Pak. Jadi gini loh, gini, kita itu dalam masalah restoratif justice itu jangan terlalu formil ya. Jangan, saya rasa pimpinan kita tidak mengharapkan itu. Restoratif justice atau keadilan restoratif justice itu harus betul-betul kita laksanakan dengan hati. Ya, harus dilaksanakan dengan hati. Bukan dengan perbuatan, tindakan, dan kewenangan. Memang kita memiliki kewenangan. Dengan kewenangan itulah kita melaksanakan itu dengan hati. Sehingga terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak. Itulah fungsi jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum itulah tugasnya dia untuk mengamalkan dan melaksanakan restoratif justice ini. Bagaimana jaksa penuntut umum begitu berkas perkara tahap 1 diterima dari penyidik Polri, jaksa penuntut umum kan mempelajari dulu isi berkas perkara, apa yang ada dalam berkas perkara. Jaksa penuntut umum akan mempelajari segala sisi, bukan hanya masalah unsur pidananya, tetapi para pihak. Contoh, misalnya kalau ada kejadian perkara atau pelaporan atau berkas perkara KDRT misalnya ya kan, KDRT. Misalnya suami memukul istri, ya kan? Sayang kan kalau proses KDRT suami pukul istri terus kemudian masuk penjara suaminya. Bagaimana nasib si istri ini? Bagaimana nasibnya kalau mereka punya anak? Siapa yang akan menghidupi kalau memang suaminya itu yang menghidupi, membiayai kehidupan mereka? Memenjarakan si suami sama juga, mohon maaf, secara tidak langsung mematikan penghidupan anak-anak ini. Makanya saya bilang dari tadi bahwa restorasi itu luar biasa program ini. Bukan hanya dalam menegakkan hukum, tetapi menyelamatkan manusia-manusia yang lain yang tergantung dari para pihak yang berselisih atau yang para pihak yang berperkara gitu loh. Ini yang harus kita cermati dan hayati. Maksud dari keadilan restoratif itu luas maksudnya. Iya kan? Jadi kayak tadi adik bilang, bagaimana Pak kalau misalnya pelapornya itu trauma, iya kan? Pelapornya itu mungkin tidak mau atau trauma lah. Nggak akan mungkin itu kalau pelapornya itu trauma, restorasi justice itu bisa terlaksana. Atau keadilan restorasi justice itu bisa terlaksana kalau korbannya trauma. Kalau korbannya trauma, bagaimana dia bisa mengampuni atau memaafkan si pelaku? Karena inti
dari pelaksanaan restorasi justice harus ada pengampunan, pemaaf dari korban. Itu ya harus dipahami. Tetapi apakah hal seperti yang ada sampaikan itu nggak bisa di restorasi justice? Siapa bilang nggak bisa? Oleh karena itulah peranan dari jaksa penuntut umum, Pak Kasih Bidung. Peranan dari jaksa untuk memfasilitasi. Iya dong, itu fungsinya. Makanya kewenangan restorasi justice itu ada kepada jaksa penuntut umum, tidak kepada lembaga yang lain. Oke? Lanjut aja. Baik, menarik sekali ya pembicaraan kita kali ini. Pembicaraan kita mulai terbuka luas ya pemirsa. Kemudian ke Bapak Kasih Bidung, Pak, seperti yang sudah dijelaskan Pak Kajari sebelumnya, Pak. Tadi ada satu, Pak Kajari menjelaskan kasus KDRT ya, Pak. Menurut Bapak Kasih Bidung, apa sih Pak tindak pidana yang dapat dilakukan dengan pelaksanaan restoratif justice ini, Pak? Baik, terima kasih. Dalam peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020, di situ dijelaskan bahwa tidak semua perkara bisa dihentikan penuntutan melalui restoratif justice. Ada beberapa persyaratan yang mutlak ya. Di antaranya yang pertama, bahwa si pelaku atau tersangka ini baru pertama kali melakukan kejahatan, ya. Kalau yang kita kenal, kalau misalnya dia residivis, tidak bisa, ya. Terus yang kedua, ya, mengenai ancaman hukuman dalam peraturan, ya. Misalnya kalau perkara pidana dalam KUHP, kalau KDRT tadi yang disebutkan Pak Kajari dalam Undang-Undang Nomor 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu ancaman maksimal 5 tahun. Terus yang ketiga, mengenai biaya kerugian tidak melebihi Rp2.500.000. Akan tetapi di Labuan Batu selain persyaratan tadi, sesuai dengan kesepakatan dengan Pak Kajari, memang kami melihat juga tindak pidana yang melibatkan latar belakangnya, ya, mengenai keharmonisan dalam masyarakat, ya. Ada perkara-perkara misalnya yang melibatkan antar tetangga, ya, masih ada hubungan saudara, maupun memang hubungan keluarga, misalnya yang tadi Bapak Kajari sampaikan, ya, suami dan istri, antara ayah dan anak, ya, untuk tujuannya memperhatikan respon dan keharmonisan dalam masyarakat, ya, penghindaran stigma negatif. Ini yang menjadi dasar restoratif justice yang kami lakukan. Dan juga perlu kita garis bawahi mengenai restoratif justice, ya, jaksa sebagai fasilitator dalam menjumpakan pihak pelaku, korban maupun pihak-pihak terkait, di situ juga bisa saja itu tidak dapat kata sepakat, ya. Jadi tidak semua yang kita ajukan itu bakal sukses, ya. Itu harus kita garis bawahi kepada masyarakat di Labuan Batu. Tidak semua yang kita upayakan, walaupun persyaratannya sudah masuk, bisa saja ketika dijumpakan, ya, difasilitasi pihak-pihak yang terkait, bisa saja batal. Berarti harus ada persetujuan dari beberapa pihak ya, Pak? Iya, benar. Makanya yang paling mutlak itu ada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban. Di samping itu juga dari Kejari Labuan Batu akan mengajukan ke pimpinan yang di tingkat provinsi dan di pusat Kejaksaan Agung. Itu pun harus ada persetujuan dari pimpinan. Baik, Ya. Pak. Berarti tidak hanya diajukan di sini ya, Pak, tapi kita Benar. ajukan di pusat juga ya, Pak? Benar. Ya, jadi memang, Dek, saya mau tambahkan, jadi memang proses keadilan restoratif justice atau restoratif justice itu mekanismenya nggak serta-merta Kejaksaan Negeri yang memutuskan. Jadi begitu sudah memenuhi syarat yang tadi Pak Kasih Bidung sampaikan, sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang maupun peraturan Jaksa Agung, restorasi justice itu akan kita sampaikan kepada Kejaksaan Tinggi, dalam ini Kepala Kejaksaan Tinggi. Nah,
Kalau Kajati sudah menyetujui restorasi justice tersebut untuk diajukan ke Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, maka kemudian kami akan melakukan ekspos atau penyampaian terkait restorasi justice yang sudah kita lakukan untuk mendapatkan persetujuan langsung dari Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Yang akhir-akhir ini kan kita lakukan secara virtual. Kalau sudah disetujui oleh Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, maka disitulah kita segera melaksanakan restorasi justice itu. Berarti restorasi justice itu kita sudah disetujui dan berhasil. Seperti itu kira-kira Pak Kapidum ya. Dan juga saya juga mau menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Kasipidum bahwa restorasi justice yang kita lakukan khususnya di Kejaksaan Negeri Labuan Batu itu lumayan ya, nggak banyak tapi lumayan. Cuma saya selaku Kajari itu selalu mengingatkan kepada teman-teman, alangkah baiknya kalau bisa lebih kita bukan berarti yang lain nggak utama, kita utamakan dulu prioritas kepada para pihak pelapor dan korban ada hubungan kekeluargaan. Misalnya tadi yang saya sampaikan kasus KDRT. KDRT ini kan biasanya dilakukan antar suami istri. Itulah yang saya minta kepada teman-teman untuk lebih mengutamakan hal-hal seperti itu. Jadi tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kasipidum, contoh kasus penganiayaan antara kakak beradik, ya, sepupu-sepupuan yang punya hubungan keluarga secara langsung. Artinya dan maksud saya, kalau kita bisa merestorasi justice-kan mereka, kita juga bukan hanya mendamaikan perkara itu, tapi juga mendamaikan keluarga tersebut. Sanak keluarga ini akan saling berdamai, itu maksud saya. Tapi bukan berarti yang lain juga enggak kita proses restorasi justice. Tetap kita proseskan restorasi justice. Cuma saya tetap memprioritaskan para pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan dekat. Selain meningkatkan rasa keadilan di masyarakat, kita juga meningkatkan keharmonisan ya Pak dalam keluarga sendiri ya. Karena masyarakat itu kan dimulai dari keluarga. Ya kan? Masyarakat itu kan dimulai dari keluarga dan seterusnya. Itu ya. Baik pemirsa, kita rehat sejenak tetap di acara Jaksa Menyapa Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Mereka sangat mensupport kita dan sangat berharap program ini bisa atau kegiatan kami ini bisa berjalan selalu atau kontinu, tidak berhenti di situ saja. Cuma ya perlu diketahui oleh seluruh masyarakat bahwa pelaksanaan keadilan restorasi justice itu tidak serta-merta langsung saja begitu, karena itu punya mekanisme dan proses. Punya proses yang sangat panjang dan perlu kehati-hatian. Sekali lagi ya, perlu kehati-hatian oleh penegak hukum, khususnya oleh para jaksa penuntut umum, untuk betul-betul bisa melihat dan menilai apakah perkara tersebut atau kasus tersebut layak atau tidak untuk dilakukan restoratif justice. Ya, itu saja. Baik Pak Kasipidum, bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai terobosan restoratif justice ini Pak? Apakah sudah menyentuh nilai-nilai keadilan Pak di lingkungan hukum Kejaksaan Negeri Labuan Batu Pak? Baik, terima kasih. Jadi kurang lebih sama dengan Pak Kajari tadi, mengenai penilaian ini memang kan harus masyarakat sebenarnya menjawabnya ya. Tapi saya melihat ketika sukses dilakukan penghentian penuntutan, itu kan Pak Kajari akan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Jadi pelaku yang sebelumnya dipenjara kami hadirkan di sini. Di situ juga hadir keluarga mereka, ya, baik itu pelaku dan korban. Di mana saya melihat sekilas memang masyarakat memberikan apresiasi, ya, karena di situ mereka ada nilai-nilai kemanusiaan. Mereka bisa kembali berkumpul, berdamai, salam-salaman, ya. Sampai ada juga yang pulang, mereka jadinya yang sebelumnya nggak akur, pulang pun jadinya satu kendaraan gitu ya. Jadi sangat saya melihatnya positif ya, melihat dengan adanya restoratif justice yang dilaksanakan oleh kejaksaan. Sangat
Sangat bagus sekali ya Pak restoratif justice ini ya Pak. Sangat banyak sekali keuntungannya bagi kita ya Pak. Benar, benar. Dan memang respon masyarakat terutama di Indonesia kan luar biasa deh. Itu. Baik Pak, seperti yang kita ketahui Pak, telah dilaksanakannya rumah restoratif justice. Menarik sekali ya Pak, apabila masyarakat mendengar rumah restoratif, masyarakat pasti akan bertanya-tanya nih Pak, bagaimana sih Pak sebenarnya rumah restoratif itu Pak? Jadi rumah restorasi justice ini adalah rangkaian dari kebijakan Bapak Jaksa Agung kita ya, agar pelaksanaan keadilan restorasi justice ini betul-betul bisa mencapai ke pelosok-pelosok, ke desa-desa, ke kelurahan yang mungkin terpencil. Oleh karena itu program restorasi justice itu kami wajib melaksanakan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Dengan adanya rumah restorasi justice ini, kita berusaha membangkitkan semangat para warga masyarakat kita bahwa bukan hanya kami di Kejaksaan aja yang bisa melakukan proses itu atau memulai proses itu, tetapi kita juga meminta bersama-sama dengan masyarakat untuk sama-sama kita bekerja sama untuk menciptakan proses-proses perdamaian antara para pihak tersebut. Makanya adanya rumah restorasi justice itu untuk membantu masyarakat secara langsung. Makanya rumah restorasi itu biasanya kita tempatkan di lurah dan pedesaan. Kita bangun bersama dengan pemerintah pedesaan yang ada di situ. Namun ketika proses restorasi justice itu akan kita laksanakan, itu akan kembali kepada jaksa penuntut umumnya nanti. Itu adalah fasilitas. Rumah restorasi itu adalah fasilitas sarana sehingga program dan kerja kita itu bisa cepat menyentuh kepentingan masyarakat di desa. Baik Pak, selain meningkatkan rasa keadilan di masyarakat, meningkatkan keharmonisan, dan kita juga mengambil peran masyarakat juga ya Pak, supaya restoratif justice ini bisa terlaksana dengan baik. Betul sekali. Sehingga kita bersama-sama atau yang tadi adik sampaikan, masyarakat itu berperan langsung. Jadi bukan hanya kejaksaan saja atau para jaksa, enggak. Kita malah melibatkan masyarakat langsung, masyarakat di pedesaan, di kelurahan untuk terlibat bersama-sama. Kan fungsi mendamaikan warga-warga di desa kan bukan cuma penegak hukum. Di situ kan ada juga aparat pemerintah desa, ada RT, ada RW. Kan sebenarnya proses untuk mendamaikan di Indonesia oleh masyarakat kita itu sudah lama. Sudah dari zaman dahulu kala. Di desa-desa, ya, di dusun-dusun itu sudah ada. Nah, kita hanya ingin mengingatkan kembali, ya, terus kemudian menyegarkan kembali dan membuat sarana yang baru lagi sehingga fungsi dan tugas kita itu bisa tercapai sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Baik Pak, bagus sekali ya respon dari sumber kita hari ini, sangat menarik sekali. Kemudian Pak, apakah rumah restoratif ini Pak sudah terlaksana Pak di Kejari Labuan Batu Pak? Ya, kebetulan kami kalau di kebetulan ya Dek ya, Kejaksaan Negeri Labuan Batu itu kan membawai 2 kabupaten wilayah hukumnya. Ada Kabupaten Labuan Batu, ada juga Kabupaten Labuan Batu Utara. Nah, kalau di Kabupaten Labuan Batu ya puji Tuhan, alhamdulillah sangat didukung oleh Bapak Bupati dan rekan-rekan Forkopimda. Melibatkan teman-teman. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan pada tanggal, kalau nggak salah ya 30 Mei lalu, kita sudah melaksanakan atau membentuk rumah restorasi justice itu di Desa Sidauruk ya. Sidauruk. Sidauruk. Nah, marga ini saya, mohon Pak. maaf ini. Ini karena marganya Sidauruk, desa itu saya ingat terus karena mirip ya. Iya, Desa Sidauruk, Kecamatan Pangkatan, Labuan Batu. Nah, itu sudah terlaksana, Dir. Yang dihadiri oleh, kebetulan yang hadir Bapak Bupati langsung, Ibu Wakil Bupati, dan seluruh unsur Forkopimda. Termasuk juga teman-teman di media, ya, dan beberapa aparat pemerintah yang hadir di situ. Nah, rencana kita untuk di wilayah Kabupaten Labuan Batu Utara
akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Kalau nggak salah di tanggal 20 Juli ini, kita akan melaksanakan atau membentuk rumah restoratif justice itu di Kabupaten Labuan Batu Utara. Ya, ya harus begitu. Baik Pak, sedikit Pak, saya tadi sebelum acara Jaksa Menyapa ini dimulai, sempat melihat sosial media Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Dan yang paling menarik perhatian saya Pak, ketika saya membuka Instagram Pak, Instagram Kejari Labuhan Batu Pak, saya melihat postingan Pak, ada kutipan dari Bapak Jeffrey sendiri, yaitu Pak yang menyebutkan tugas penegak hukum bukan hanya menegakkan hukum, tapi harus mampu melihat isi hati nurani rakyat. Pak, bisa dijelaskan sedikit Pak maknanya Pak? Ini jujur sangat menyentuh hati ya Pak, karena ada kata-kata hati nurani itu Pak. Bagaimana Pak tanggapan Bapak? Ya ini susah ini. Susah ya. Susah Pak, susah deh. Ya kita ini penegak hukum ya. Penegak hukum itu sudah diberikan mandat, ya sudah diberikan kepercayaan mandat penuh oleh rakyat kita. Sebenarnya sudah tugas kita sebagai penegak hukum untuk melayani masyarakat, ya. Tapi kadang-kadang kita penegak hukum lupa bahwa kita itu adalah bagian dari masyarakat itu. Makanya dengan adanya restoratif justice ini, inilah saat kita untuk mengabdi kepada masyarakat kita, mengimplementasikan kita sebagai seorang jaksa, bahwa jaksa itu ada di tengah-tengah masyarakat. Jangan jadi jaksa yang aneh-aneh, ya. Nah, ini karena bukan saya, ya karena nanti ada adik-adik itu, bapak kan sudah kejar itu. Bukannya saya cuma berusaha, silakanlah teman-teman jaksa silakan mengambil sikap. Tapi hati nurani saya itu punya harapan yang luar biasa buat para rekan-rekan jaksa. Untuk betul-betul bisa mengabdi kepada masyarakat kita. Jadi jaksa itu bukan karena saya ini sebagai jaksa ini, karena saya ini kerjanya sebagai jaksa, bukan. Jaksa itu kalian harus mengabdi kepada masyarakat. Itu yang paling penting. Makanya kenapa ada restoratif justice? Karena kita harus mengabdi kepada masyarakat. Itu sebenarnya kata-kata kita. Kata-kata saya itu ke situ sebenarnya. Makanya saya sempat selalu mengatakan dan senantiasa saya katakan bahwa damai itu indah. Itu sejalanlah dengan restoratif justice. Hati nurani. Selalu disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung. Kalau tercapai kedamaian, wah indah hidup itu. Indah deh. Baik, sangat mengharukan sekali ya perbincangan kita pada siang hari ini. Semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat dan semakin banyak tentang hukum dan ilmu lainnya yang kita dapat dari pembicaraan siang hari ini. Kita reaksi jenak tetap di acara Jaksa Menyapa Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa. Baik, kita kembali ke acara Jaksa Menyapa Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Izin Pak Kasih Hidung, Pak, saya ingin menanyakan nih Pak, mungkin kita semua ingin tahu ya Pak, sudah berapa perkara sih Pak yang diselesaikan dengan restoratif justice ini Pak? Kira-kira Pak bisa dijelaskan sedikit Pak contoh perkaranya Pak? Tadi Bapak Kajaru sudah menjelaskan contoh perkara KDRT. Mungkin ada perkara yang lain Pak yang bisa dijelaskan. Terima kasih Bu Dita. Jadi untuk di tahun 2022 sampai bulan Juli ini, perkara yang sudah dihentikan penuntutannya oleh Kejari Labuhan Batu baru 5 perkara ya. Di samping perkara KDRT ada juga perkara penganiayaan, di mana perkara penganiayaan ini antara sepupu kandung ya, yang bertetanggaan rumahnya karena masalah genteng rumah, jadi ribut mereka. Tapi oleh Kejari Labuhan Batu didamaikan
perkara 351 ya. Kemudian ada perkara lain lagi Pak di antara 5 perkara tersebut Pak, contohnya Pak? Rumah. Ada juga perkara Ruko ya. apa namanya antara suami dan istri ya, perkara KDRT juga ya, karena apa namanya suaminya sering minum tuak, akibatnya pulang rumah istrinya merepet, marah, suaminya memukul istrinya, kemudian oleh istri dilaporkan suaminya. Di sini masuk dalam Undang-Undang KDRT pasal 44, di mana ketika tahap 2 di kantor kejaksaan juga difasilitasi untuk berdamai dan sepakat mereka untuk berdamai. Iya. Dilaksanakan restoratif justice itu ya Pak. Benar. Akhirnya keluarga yang tadinya ada permasalahan akhirnya berdamai dan harmonis kembali. Pak, mungkin saya ingin bertanya sedikit Pak. Iya. Apakah restoratif justice ini Pak bisa dilaksanakan untuk perkara yang berat Pak? Mungkin seperti pembunuhan, narkotika, ataupun korupsi Pak misalnya. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini dibatasi ya. Yang tadi saya sampaikan awal-awal itu ada persyaratannya yang memenuhi apa tadi namanya, pelaku belum pernah dipidana. Yang kedua, ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun. Jadi kalau perkara-perkara berat kita perhatikan ya. Dan juga aspek-aspek dari terjadinya tindak pidana juga itu harus diperhatikan. Kalau tadi kayak perkara pembunuhan, itu niatnya kan sudah tidak baik, menghilangkan nyawa ya. Ada memang saya sampaikan ketidaktahuan oleh seluruh masyarakat. Ada yang pernah menghubungi saya ya dari daerah lain ya, konsultasi ini. Itu ada perkara pencabulan, bisa nggak itu restoratif justice? Jadi masyarakat itu sudah tahu juga ya. Saya rasa seluruh Indonesia sudah sering mendengar ini. Jadi saya sampaikan ini ada batasan-batasannya. Ada nilai-nilai yang harus dijaga. Jadi tidak dapat. Kalau untuk perkara kayak perkara korupsi mungkin Pak Kajari bisa menyampaikan. Itu karena bukan di bidang kami ya. Ya. Baik, bagaimana Pak Kajari tanggapannya sedikit saja Pak terkait pertanyaan sebelumnya Pak? Apakah bisa restoratif justice ini dilakukan pada perkara yang berat Pak? Ya, memang ada wacana ya, Kejaksaan Agung ya, ada wacana lagi didalami di sana. Mana-mana yang perkara-perkara yang masih bisa masuk kategori untuk dapat diberikan restoratif justice. Jadi kita masih proses pembelajaran semua ini. Cuma seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kasipidum bahwa syarat utama itu yang pertama tentu terlapor atau tersangka itu belum pernah terpidana sebelumnya. Kemudian tentu yang jelas bahwa ancaman pidana terhadap perkara yang mau kita restorasi justice itu ancamannya di bawah 5 tahun. Nah itu aja dulu. Sementara yang tadi adik sampaikan itu masih dalam proses. Ya, kita lihat nanti ke depannya bagaimana. Baik Pak. Pak, izin terakhir ya Pak. Apa sih Pak harapan Bapak untuk para korban Pak kejahatan Pak di masa depan Pak? Ya, kalau ada tanya harapan terhadap korban kejahatan di masa depan. Tentu harapan saya para korban tentu harus kita perhatikan baik-baik. Apa yang para korban itu rasakan dan alami. Nah, tugas kita penegak hukum adalah mengayomi mereka, melayani mereka. Karena korban kalau mengalami tindakan kejahatan, tentu dia akan mengadu kemana? Tentu dia akan mengadu kepada aparat penegak hukum. Kalau tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, pemukulan, pertama tentu dia laporkan ke kepolisian. Nah, dari kepolisian begitu teman-teman penyidik melakukan penyelidikan, kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Nah, tentu kalau penyidikan berkas perkara ini sudah akan lengkap,
atau sudah diproses dalam tahapan penyidikan, tentu penyidik Polri akan menyerahkan berkas perkara dan tersangka itu ke kejaksaan selaku penuntut umum. Nah, proses itu selanjutnya tentu akan kita lakukan. Saya sangat berharap ke depan, ini harapan saya, bahwa rekan-rekan semua para jaksa betul-betul bisa, pertama, betul-betul bisa memahami, ya ingat itu, teman-teman para jaksa, betul-betul bisa memahami dan menghayati maksud dan tujuan Pak Jaksa Agung dan pimpinan kita di Jakarta melaksanakan program restoratif justice ini atau program keadilan restoratif. Harus pahami, ya, karena pemimpin kita itu memikirkan bagaimana terutama masyarakat dan para korban itu bisa mendapatkan rasa keadilan yang sesungguh-sungguhnya. Ini yang harus kita pahami bersama. Oleh karena itulah salah satu kebijakan dan kegiatan dan tugas kita adalah melaksanakan restorasi justice itu dengan kesungguhan hati, ingat, dengan kesungguhan hati. Sehingga apa yang diamanatkan oleh pemimpin kita, apa yang diamanatkan oleh pemimpin bangsa kita itu bisa betul-betul kita laksanakan dan wujudkan harapan itu. Sehingga masyarakat kita lah yang akan menikmati hal tersebut. Itu yang saya sampaikan. Baik, menarik sekali ya Pak, luar biasa sekali. Kemudian Bapak Kasih, bagaimana Pak tanggapan Bapak untuk para korban Pak ke depannya Pak? Baik, ini tanggapan terhadap korban masih berkaitan dengan restoratif justice ya. Baik, kurang lebih sama dengan yang disampaikan Pak Kajari. Intinya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum pasti akan terlaksana di Labuhan Batu. Jangan berpikir dengan adanya restoratif justice tidak ada keadilan dan kepastian atau kemanfaatan hukum. Ini benar-benar terwujud ketika pihak pelaku dan korban ada kata kesepakatan, ya, sesuai dengan masuk dari pedoman Perja nomor 15 tahun 2020, ya. Jangan ada kekhawatiran dari korban ketika gaung dari restoratif justice ini sudah ada, jadi berpikir, wah semua bakal dihentikan. Tidak, ini kembali ke korban juga yang merasakan sebagai korban tindak pidana, ya. Jadi kami dari Kejari Labuhan Batu, dari bidang Pidum, menjamin ya, adanya keadilan dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Itu saja, ya. Baik, itulah tadi harapan-harapan dari Bapak Kajari dan Bapak Kasih Pidum, dan tentunya semoga saja bisa terlaksana. Kejaksaan dengan terlaksananya restoratif justice mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat dan akan berdampak bagi keharmonisan masyarakat itu sendiri. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Bapak Kajari, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Kasih Pidum. Iya Pak, semoga saja perbincangan kita hari ini membawa dampak yang baik bagi masyarakat. Mengutip dari Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, yaitu hati nurani tidak ada di dalam buku. Teman-teman harus tetap memperhatikan keadilan yang ada di masyarakat. Saya host Desi Arita Radia pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Jaksa Menyapa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih Ya. Pak. Oke.